Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini kami kembali akan mengabarkan informasi terbaru pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Jadi teman-teman silahkan simak video ini hingga akhir ya. Dalam kesempatan ini kami sampaikan yang pertama adalah informasi mengenai pemerintah daerah yang kembali berjuang untuk nasib guru honorernya dengan mengusulkan formasi ya, tambahan-tambahan formasi untuk mengantisipasi dari penghapusan honorer di tahun 2023. Kemudian berita terkait dengan kapan sebenarnya pelaksanaan P3K guru tahun 2022 akan dimulai. Nah, ada penjelasan dari BKN. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, informasi yang pertama kita lihat di sini adalah terkait dengan seleksi P3K. Itu beredar informasi bahwa akan dibuka di bulan September. Nah, kita cermati beritanya bahwa guru honorer dibuahkan dengan berita bahwa nanti seleksi P3K dimulai September. Namun menurut kami istilahnya bukan seleksi ya, karena untuk prioritas 1 hingga tinggal penempatan saja, kemudian prioritas 2 itu hanya verifikasi ya. Nah, di sini disebutkan bahwa sebagaimana informasi tersebut, Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (BKN) Bapak Aidu Tauhid sebagian lagi masih ragu dan khawatir itu hanya PHP alias pemberi halapan palsu. Nah, di sini Bu Heti Kustrianingsih, beliau adalah Ketua Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia ya, bahwa beliau mengatakan banyak yang percaya bahwa seleksi akan dibuka antara pekan pertama hingga kedua September. Apalagi yang bicara adalah pejabat BKN. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan dari pejabat BKN terkait dengan pelaksanaannya dimulai bulan September, yaitu Bapak Aidu Tauhid ya dari BKN. Nah, kemudian Bu Heti menambahkan pernyataan BKN tersebut sesuai dengan informasi Bu Nunuk Suryani yang menyampaikan juknisnya akan terbitkan awal September. Jadi kalau awal September kemungkinan dibuka di pekan pertama, pekan kedua itu sangat nyambung ya. Nah, saking gembiranya kata Bu Heti, informasi tersebut langsung bisa dinalar ya, karena memang tadi sambung menyambung. Luar biasa kekuatan jari ya, sampai semua jadi heboh karena informasi tersebut, kata Bu Heti Kustrianingsih. Nah, kemudian benarkah kalau dimulai September? Karo Humas BKN Satya Pratama mengungkapkan apa yang disampaikan Kapus Aidu Tauhid masih estimasi dan belum menjadi keputusan final. Masih estimasi ya. Jadi masih estimasi bahwa nantinya bakalan akan dibuka di awal September, pekan pertama ataupun pekan kedua. Ini pernyataan dari Pak Satya Pratama, beliau dari Karohumas BKN ya. Nah, kemudian diceritakan bahwa oleh Pak Satya ya, bahwa Kapus Aidu Tauhid saat itu dalam kapasitas menjawab pertanyaan dari peserta sosialisasi Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang pertimbangan teknis BKN untuk formasi. Nah, jadi menjawabnya tentang hal tersebut. Sayangnya penjelasan tersebut, kata Satya, banyak yang dipotong sehingga seolah-olah sudah ada keputusan final bahwa P3K dimulai antara pekan pertama sampai pekan kedua. Nah, selama belum ada pengumuman resmi pemerintah, semua tanggal-tanggal itu masih estimasi, belum final. Namun tidak ada salahnya teman-teman untuk mempersiapkan diri ya di bulan September awal, pekan pertama hingga pekan kedua, karena memang estimasinya seperti itu dan itu disampaikan oleh pejabat BKN, walaupun dari Pak Satya mengatakan belum ada kepastian, itu belum final karena belum ada informasi resmi yang dirilis oleh pemerintah ataupun belum ada pengumuman resmi ya dari Panselnas. Nah, ini informasi yang pertama, jadi tidak salahnya teman-teman untuk bersiap ya di awal September, pekan pertama hingga pekan yang kedua. Ini untuk informasi yang pertama. Nah, untuk informasi berikutnya adalah di sini ada informasi dari Malra, Pemkab Malra, bahwa ternyata pemerintah daerah juga
mulai berbondong-bondong ya, mulai mengajukan formasi untuk penuntasan P3K ataupun tenaga honorer di tahun 2023. Nah, di sini disebutkan bahwa pemerintah Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara maksud kami, mengusulkan 1062 honorer menjadi P3K pada tahun 2023 kepada Kemenpan RB. Nah, Pak Bupati mengatakan ya bahwa sesuai rencana dihapuskannya secara bertahap, itu pun terjadi di Pemda Maluku, terutama di Kabupaten Maluku Utara yang secara bertahap mengusulkan formasi kepada Menpan terkait dengan rencana Menpan yang sudah menjadi sebuah keputusan ya akan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Nah, ini informasi kedua ya dari pemerintah Maluku Tenggara. Menurut kami ini cukup bagus karena pemerintah pemerintah daerah ya dalam hal ini sudah mulai berpikir untuk menuntaskan honorer di kabupaten atau di daerah mereka, sehingga memang pemerintahan itu bisa terus berlanjut, apalagi ketika tenaga honorer itu sudah menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Tentunya pekerjaan mereka menjadi sebanding ya, terutama dalam kesejahteraan itu akan sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ada honorer K2 dan seterusnya. Nah, mungkin ini dua informasi dari kami. Selamat menunggu juknis turun ya bagi teman-teman guru honorer yang menantikan P3K tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui, informasi Bu Nunu bahwa akan terbit di awal September, dan BKN mengatakan estimasinya pendaftaran akan dibuka di pekan pertama dan juga di pekan kedua dari September ya. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.